Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. sore, Sore. teman-teman sekalian, Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan bahas terkait materi Smart ASN atau mungkin lebih tepatnya kepada e-governance. Nah, salah satu yang akan kita bahas hari ini dalam e-governance itu adalah Smart City. Nah, izinkan saya untuk memberikan sedikit pencerahan atau mungkin insight bagi Bapak Ibu sekalian terkait Smart City ini. Nah, secara definisinya, Smart City ini dapat dikatakan adalah sebuah konsep cerdas sesuai dengan namanya, yaitu smart. Kemudian city sendiri, kita bisa tahu bersama bahwa itu adalah kota, sehingga Smart City ketika smart dan city-nya digabungkan, maka ini adalah sebuah kota cerdas, di mana diharapkan ketika ada kota cerdas ini dapat membantu masyarakat yang berada di dalam kota tersebut untuk mengelola sumber daya menjadi lebih efisien, dan juga bisa memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga yang ada di dalam kota tersebut atau daerah tersebut untuk melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga sebelumnya. Nah, terkait dengan Smart City ini adalah beberapa daerah yang telah menerapkan konsep dari Smart City. Yang pertama yaitu ada Kota Jakarta, mereka dengan slogan Smart City Launch-nya, di mana di sini bisa dilihat tadi adalah salah satu bentuk dari Smart City ini adalah untuk memberikan informasi, sehingga ketika di Kota Jakarta maka mereka menggunakan Smart City Launch-nya ini sebagai penerima pengaduan masyarakat terkait misalnya masalah sosial, macet, banjir, kemudian sampah, kriminalitas, dan lain sebagainya. Kemudian di Bandung mereka mempunyai Smart City yang disebut sebagai Hey You, yaitu adalah terkait dengan perizinan online, kemudian ada SIP untuk laporan dari camat, kemudian ada Silakip, dan mungkin bisa dibaca selanjutnya oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian kota ketiga yang menerapkan yang ada di Sulawesi, di Pulau Sulawesi, yaitu Makassar dengan Smart Card-nya, yaitu untuk memantau kemacetan dan juga sistem pembayaran online. Kemudian kota selanjutnya itu adalah kota Surabaya, di mana sistem dari Smart City-nya itu disebut sebagai Intelligent Transportation System, yaitu platform yang membantu pencapaian sasaran di setiap unit atau instansi yang berada di daerah Surabaya. Kemudian kota terakhir yang kita akan lihat yaitu adalah kota Yogyakarta dengan Smart Grid-nya, di mana Smart Grid ini akan mengatur penggunaan pembangkit listrik dan juga energi baru dan terbarukan dan juga fosil. Seperti kita tahu sekarang bahwa energi sekarang menjadi topik utama di semua negara, bagaimana dengan sistem membuat suatu sistem baru energi yang bisa terbarukan. Kemudian di mana energi fosil ini semakin hilang atau semakin terbatas jumlahnya dengan jumlah manusia yang ada. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu Erti selanjutnya terkait dengan materi pembahasan selanjutnya. Yaitu silahkan kepada Ibu Erti untuk melanjutkan materi pemaparan selanjutnya. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas adalah terkait dengan faktor-faktor yang membuat Smart City ini menjadi sukses. Jadi ada 3 faktor atau 3 komponen utama yang bisa membantu kesuksesan dari terwujudnya Smart City ini. Yang pertama ini adalah manusia. Manusia ini adalah salah satu indikator penting dalam mewujudkan dan mensukseskan Smart City, terutama dari segi sumber daya manusianya. Karena warga yang aktif melaporkan masalah lingkungan, misalnya ada salah satu contohnya masyarakat yang aktif, tentunya dapat membuat pemerintah kota akan mendapat masukan untuk menentukan arah pembangunan serta perbaikan fasilitas dan layanan publik. Dan ini sangat mendukung bagaimana Smart City itu bisa terjadi. Yang kedua adalah komitmen pemerintah. Jadi setelah masyarakat ini memberikan masukan seperti yang sebelumnya saya jelaskan, maka komitmen pemerintah juga itu dibutuhkan. Karena tidak hanya sebatas membuat kerangka kerja, tetapi harus ada komitmen pemerintah di mana apa yang telah kita susun sebagai langkah-langkah menjadi Smart City itu harus dijalankan secara komitmen oleh pihak pemerintah.
Jadi ada feedback, ada umpan balik yang terjadi antara manusia, dalam hal ini masyarakat sebagai SDM dengan pemerintah setempat. Yang selanjutnya, faktor yang ketiga adalah ruang fiskal. Jadi ruang fiskal ini adalah keadaan keuangan. Tidak bisa dipungkiri, dalam proses penggunaan teknologi dalam proses smart city ini sangat dibutuhkan dana yang banyak. Maka harus ada kondisi ruang fiskal yang stabil. Jadi harus mendapat porsi perhatian yang besar dalam faktor sukses smart city, terutama terkait dengan anggaran yang dialokasikan. Jadi ini sangat mendukung faktor untuk terjadinya suksesnya smart city. Saya rasa itu akan dilanjutkan oleh Pak Ahmad Mansur. Oke, selanjutnya kita masuk di kekurangan smart city. Jadi ada 3 kekurangan smart city. Yang pertama privasi yang terbatas, yang kedua kontrol sosial, yang ketiga kepercayaan jaringan berlebih. Jadi privasi yang terbatas ini yaitu penggunaan kamera keamanan dan sistem cerdas yang terhubung melalui semua ruang berbeda, membuatnya lebih sulit untuk mempertahankan anonimitas. Maksudnya adalah di zaman saat ini itu banyak menggunakan CCTV di berbagai sudut ruangan, sehingga untuk mempertahankan anonimitas atau ruang privasi itu sangat minim. Jadi teknologi seperti pengenalan wajah secara drastis itu mengubah konsep privasi pribadi seseorang. Terus kemudian yang kedua yaitu kontrol sosial. Di sini kemampuan untuk melacak dan memusatkan data memberikan kekuatan besar bagi orang yang menangani informasi, baik itu lembaga pemerintah atau swasta. Siapapun yang memiliki akses ke data warga negara dapat mengontrol, menakut-nakuti, dan mencoba memanipulasi opini publik. Terus kemudian yang ketiga yaitu persoalan kepercayaan jaringan berlebih. Dengan mengandalkan hampir seluruhnya pada elektronik dan jaringan, kota kehilangan otonomi dalam pengambilan keputusan dan bisa menjadi tidak kompeten untuk bereaksi atau bertindak dalam skenario di mana alat ini tidak tersedia. Jadi mungkin itu dari kekurangan smart city. Baik, selanjutnya indikator smart city akan dijelaskan oleh Ibu Nur Fitriani. Iya, mungkin tidak mengganggu, Bu. Suara masjid. Iya, kalau selanjutnya yaitu adalah indikator dalam smart city. Yang pertama itu ada smart government atau yang menjadi fasilitator di sini untuk pembuatan sebuah smart city adalah pemerintah. Di mana pemerintah ini sebagai pembuat regulasi dalam pembuatan smart city. Yang kedua adalah smart mobility. Smart mobility di sini adalah berfokus bagaimana meningkatkan kualitas transportasi bagi masyarakat. Yang ketiga itu ada smart economy. Smart economy di sini sebagai bentuk pemanfaatan teknologi digital yang membuat banyaknya peluang usaha baru yang muncul dengan adanya smart city. Yang keempat itu ada smart environment. Jadi smart environment di sini adalah terbentuknya beragam kegiatan yang bisa melindungi ekosistem lingkungan, seperti misalnya waste management, water management, dan energi alternatif yang ramah lingkungan, sehingga hal tersebut perlu untuk terus dikembangkan. Yang selanjutnya ada smart living. Smart living di sini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Misalnya memberikan fasilitas berupa informasi tentang kesehatan, mengembangkan kurikulum melek digital, serta membangun fasilitas ramah difabel yang sampai saat ini sudah mulai berkembang di kota-kota besar yang memang termasuk dalam pengembangan smart city. Selanjutnya ada smart people. Smart people di sini bagaimana kita sebagai masyarakat yang menjadi aktor utama pada saat pemrograman smart city ini berlangsung. Karena kita sebagai masyarakat di sini adalah sebagai end user dari program smart city ini.
Mungkin sekian dari saya mengenai indikator dari Smart City. Selanjutnya tentang konsep Smart City yang akan dijelaskan oleh Bapak Fauzan. Oke, baik. Terima kasih Bu Erti atas kesempatannya. Nah, jadi dari di sini saya akan coba menjelaskan atau menjabarkan kira-kira bagaimana konsep dalam pembentukan Smart City. Yang pertama, kalau dari Smart Governance-nya tentunya akan ada pengembangan dari ekosistem TIC dan SPBE, yaitu teknologi informasi komunikasi serta sistem pemerintah berbasis elektronik. Kemudian dibuatkannya standar proses bisnis, data, teknologi, dan keamanan informasi. Dan yang terakhir adalah kapasitas SDM yang tentunya tidak anti atas perubahan. Nah, kemudian di sini ada smart mobility. Jadi kalau smart mobility itu nantinya penduduk itu menggunakan transportasi umum, di mana transportasi yang digunakan tentunya memiliki energi yang ramah lingkungan. Ya, atau biasa kita sebut saat ini ada electronic vehicle ya. Terus ketepatan waktu dari akses transportasi. Tentunya ketepatan waktu ini merupakan salah satu yang menjadi pertimbangan oleh masyarakat karena dibutuhkannya perpindahan yang cepat dibanding dia harus menunggu transportasi yang apa istilahnya yang lama dalam berkendara. Terus ada smart economy. Nah, di smart economy ini nantinya smart city akan mengimplementasikan cashless. Yang saat ini juga kita semua bisa rasakan sekarang penggunaan untuk pembayaran sendiri itu sudah menggunakan cashless seperti GoPay atau OVO dan ShopeePay seperti itu. Terus terciptanya interkoneksi antar ekonomi mulai dari makro, medium dari mikro, medium dan makro yang aman dan melalui teknologi. Terus menjamin kebutuhan masyarakat melalui memonitoring kecukupan berbasis keluarga. Terus di sini ada smart environment. Di smart environment itu sendiri konsepnya adalah penataan lingkungan yang harmonis antar ekosistem yang terkait. Terus ada pengembangan potensi bencana, seperti contohnya mungkin banjir bisa menjadi sumber daya yang produktif. Terus bisa melakukan pengendalian lingkungan melalui TIC. Terus untuk smart living, di smart living itu sendiri akan ada pengembangan wilayah yang terpadu dan juga pendidikan yang terpadu. Terus jaminan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adalah smart society, yaitu pengembangan masyarakat digital yang sehat, inovatif dan produktif, dan masyarakat yang adaptif dengan kecanggihan teknologi terbaru. Mungkin itu penyampaian saya Bu tentang konsep smart city. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan beberapa data terkait materi diskusi kita pada hari ini, yakni Smart City. Saya kembalikan ke Bapak Ibu, apa yang ingin didiskusikan terkait dengan Smart City ini. Oke, nah baik. Mungkin kalau dari sisi saya sendiri, mungkin kita bisa melihat terkait bagaimana, kita bisa diskusikan terkait bagaimana sebenarnya penerapan Smart City ini. Beberapa daerah kan telah menerapkan, salah satunya Makassar di daerah Sulawesi. Apakah mungkin, saya sebenarnya ingin mendiskusikan sama Bapak Ibu sekalian, apakah mungkin Smart City ini diterapkan di Kota Majene ataupun mungkin dalam skup yang lebih kecil lah di instansi kita, apakah memang Smart City ini bisa kita gunakan atau mungkin tercapai di Universitas Sulawesi Barat. Saya sebenarnya ingin mendiskusikan ini. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Ya, Bapak izin moderator menanggapi. Ya, silahkan Pak Ya. Mansur. Tabe berarti mungkin bisa stop share screen, Pak. Jangan dulu, Bu. Oke. Hah? Oke, lanjut, Pak. Oke. Jadi kalau menurut saya kalau Smart City ini kita terapkan di kampus itu mungkin potensinya agak besar bisa dilakukan ya.
karena skopnya itu agak kecil ya pada tataran kampus. Terus kemudian juga sumber daya manusianya itu cukup bagus kalau di tataran kampus, tapi kalau misalnya diterapkan di Kabupaten Majene, saya pikir kalau dari skop seluruh wilayah Kabupaten Majene itu agak sulit kalau mau diterapkan ya, karena yang menjadi persoalan itu adalah soft culture-nya ya. Jadi soft culture dari masyarakat langsung berhadapan dengan sistem smart city ini, itu saya pikir yang menjadi persoalan ya, itu karena sebuah sistem itu harus diterima dengan baik oleh seluruh penggunanya. Nah ini kita di Majene ini cuma ya, kalau mungkin hanya terkhusus di kawasan perkotaan di Kabupaten Majene mungkin bisa diterapkan. Kalau misalnya sudah masuk di kecamatan-kecamatan, saya pikir itu soft culture-nya yang menjadi persoalan. Mungkin itu Bapak Ibu. Baik. Saya juga ada sedikit masukan ya terkait kalau kita berbicara secara universal di Majene, apakah bisa diterapkan yang namanya smart city? Jadi kalau dari saya sepertinya masih agak berat ya untuk Majene untuk dilakukan pengembangan smart city ini. Ada beberapa hal yang menjadi faktor. Yang pertama yang terkait teknologi, ya kan? Di sini masih seperti yang dikatakan Pak Ahmad Mansur bahwa masyarakatnya di sini masih banyak yang gaptek, ya, yang masih banyak masyarakat yang gagal teknologi. Yang kedua, dari segi jaringan, kita di sini jaringannya masih labil di Majene, masih kadang hilang, kadang ada, kadang hilang. Termasuk di instansi kita di Universitas Sulawesi Barat. Itu saya saja merasakan secara pribadi ya bagaimana susahnya untuk mendapat akses internet ketika kita berada di kampus yang baru yang di atas. Padahal saya sudah memakai dua jenis kartu yang notabene-nya itu merupakan yang aksesnya sangat luas sampai ke pelosok. Tapi kalau kita berada di lingkup Universitas Sulawesi Barat, ketika mau diterapkan smart city, tadi sudah ada beberapa faktor untuk suksesnya. Smart city salah satu adalah kondisi keuangan fiskalnya. Sementara kita tahu Majene, khusus di Provinsi Sulawesi Barat, Majene adalah kabupaten yang memiliki pendapatan daerah terendah. Ya kan? Itu sudah jelas data terbaru yang saya dapat, Majene itu adalah salah satu kabupaten yang memiliki pendapatan daerah terendah. Padahal kalau kita mau menjalankan smart city itu sumber dananya adalah berasal dari anggaran pendapatan daerah, bukan dari pusat. Jadi harus daerah yang kelola keuangan ketika ingin menerapkan smart city. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Bapak Ibu yang lain, ada tambahan? Saya mungkin mau tanggapi juga Bu, kalau misalnya suatu daerah itu mau membuat sebuah program smart city ini, mungkin bagaimana tingkat kesiapan dari daerah tersebut. Misalnya kalau kita mau menerapkan smart city berarti semuanya harus serba digital, serba online. Berarti pemerintah itu harus bagaimana dia bisa menyediakan jaringan internet yang stabil, yang masuk hingga ke pelosok, karena tidak mungkin sebuah smart city itu bisa terwujud kalau misalnya ada satu daerah atau ada beberapa daerah yang belum terjangkau internet, karena serba internet semuanya, digital semuanya. Mungkin itu dari saya. Oke Bu, kalau begitu saja. Kalau dari saya sendiri, menurut saya sebenarnya memang
untuk saat ini kita masih bisa dikatakan masih belum bisa sampai ke sana untuk pembentukan smart city di wilayah Kota Majene itu sendiri. Tapi mungkin ke depannya ya insya Allah semoga adanya perubahan untuk dari sisi teknologi untuk di wilayah Majene termasuk komunikasi ya seperti internet segala macamnya. Karena untuk pembentukan smart city itu sendiri kalau yang saya lihat sebenarnya konsep-konsep yang dibangun itu sebenarnya tidak harus keseluruhan konsep yang digunakan. Cukup minimal mungkin 2 atau 3 konsep yang bisa diterapkan di sebagai wilayah jadi kota smart city. Anggaplah mungkin kita pertama manfaatkan dulu smart governance-nya dulu. Setelah smart governance mungkin baru ke smart environmentalnya atau living-nya. Jadi sebenarnya secara ini konsepnya sebenarnya bisa diterapkan mungkin secara berlahan-lahan atau secara step by step. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk wilayah Kota Majene itu sendiri ya insya Allah kedepannya bisa menerapkan smart city itu secara keseluruhan. Itu mungkin harapan kita semua ya, baik dari Kota Majene itu sendiri maupun Universitas Sulawesi Barat. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan merangkum semua masukan dan hasil diskusi kita hari ini. Nah, terkait dengan penerapan smart city di Kabupaten Majene, mungkin lebih detailnya pada skop Fakultas Ekonomi. Nah, menurut saya dan beberapa dari Bapak Ibu sekalian juga sudah menyebutkan bahwa sebenarnya smart city ini sebenarnya bisa diterapkan, cuman tidak untuk saat ini. Smart city ini bukan untuk saat ini. Mungkin saat ini kita masih dalam proses Majene Fakultas Ekonomi ataupun Universitas Sulawesi Barat ini masih dalam proses menuju smart city ataupun smart campus yang kita bahas kemarin. Nah, kita masih menuju. Kenapa? Karena memang kekurangan dalam hal dana, anggaran, dan juga jaringan. Jaringan tentu saja jaringan internet, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ada blind spot yang ada di Majene. Di Fakultas Ekonomi pun ada gitu, di Universitas Sulawesi Barat pun ada blind spotnya. Jadi itu memang tidak bisa dipungkiri masalah jaringan dan juga anggaran ini. Namun untuk penerapannya saya rasa satu persatu telah diterapkan, di mana smart ekonomi pun menjadi salah satu bagian yang sudah diterapkan di Majene ataupun mungkin di kehidupan kita semua yang ada di Universitas Sulawesi Barat. Yaitu salah satunya adalah yang pembayaran cashless. Sekarang kan kalau kita pergi makan, mungkin kalau di warung kecil tidak ada, cuman kalau kita mungkin ada di warung-warung yang lebih besar, mungkin ke kafe ataupun tempat-tempat yang menyediakan cashless itu sudah ada. Sudah ada yang carriers-nya dan lain-lain, pembayarannya yang lain-lain itu sudah ada. Jadi menurut saya, seperti yang kita simpulkan bersama bahwa smart city itu memang untuk saat ini masih dalam tahap proses untuk kita bisa ke smart city ketika kita melihat dalam skup daerah yaitu Majene dan juga melalui Universitas Sulawesi Barat. Nah, mungkin sekian pembahasan kita hari ini terkait dengan smart city.